Di sesi persepsi ini, saya mulai dengan berkenalan terlebih dahulu pada peserta didik. Terus saya memberikan prosedur apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan berkaitan dengan keselamatan siswa tersendiri. Terus saya lanjutkan dengan menanyakan kabar dan mengecek kesehatan dan memberikan gambaran tujuan dan capaian dari pertemuan ini. Nah, sebelum masuk ke air, peserta didik saya minta untuk melakukan gerakan mendayung kakinya seperti yang terlihat di video. Ini berfungsi agar tubuh dapat menyesuaikan diri dengan suhu air, agar tubuh itu maksudnya tidak kaget saat menyentuh air yang dingin karena ini berenangnya di waktu pagi hari. Dan ini juga dapat melakukan pemanasan otot dan sendi. Masuk ke sesi bubbling. Ini kegiatan pemanasan, masih di pemanasan. Gerakannya yaitu peserta akan mengambil napas dari mulut, terus membuangnya melalui hidung ketika berada di dalam air. Ini berfungsi agar nanti peserta didik dapat lebih rileks dan membiasakan bagaimana cara bernapas yang baik dan benar ketika melakukan renang. Saya memberikan kesempatan pada salah satu peserta didik yang saya ketahui punya keterampilan renang yang baik. Saya minta peserta didik tersebut buat mencontohkan ke teman-temannya bagaimana teknik mengambang yang dia ketahui. Selain itu, sebagai pemula dalam mengajar renang, saya juga memanfaatkan sesi ini untuk mengukur tingkat keterampilan renang yang dimiliki oleh peserta didik agar saya dapat memberikan metode pengajaran yang tepat. Ini saya mendemonstrasikan bagaimana cara mengambang yang benar seperti yang sudah saya peragakan di darat sebelumnya. Akan tetapi saya mendapati sebuah masalah di mana tidak semua peserta didik itu menggunakan kacamata. Alhasil banyak dari mereka tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana cara saya memperagakan gerakan. Setelah saya memperagakan gerakan yang benar, saya minta peserta didik untuk melakukan gerakannya. Sembari saya mengecek satu-satu peserta didik gerakan-gerakannya. Dari teknik yang pertama ini, saya sudah menyadari bahwa gerakan mengambang bisa jadi termasuk gerakan yang kompleks bagi siswa kelas 5 SD yang mana kemampuan motoriknya masih belum cukup untuk mengimbangi gerakan yang cukup kompleks ini. Bukan berarti tidak mungkin, tapi hanya butuh waktu untuk peserta didik membiasakan gerakan ini. Oleh karena itu saya minta teman-teman untuk peserta didik melakukan latihan terus-menerus agar dapat terbiasa dengan gerakannya. Di sini saya memberikan variasi dengan water trepan mengambang dengan posisi telentang. Di sini saya mendapati bahwa siswa-siswa ternyata lebih bisa melakukan water trepan dengan posisi seperti ini dibanding dengan posisi lurus sebelumnya. Karena posisi ini mungkin lebih rileks, lebih bisa dapat dimengerti oleh peserta didik dan mudah untuk dilakukan. Setelah itu masuk ke sesi meluncur. Saya menjelaskan dulu seperti apa posisi yang tepat, mulai dari tangan, kepala hingga posisi tubuh dalam memperagakan gerakan meluncur.
Di sini saya menyadari bahwa untuk melakukan komunikasi atau bahkan sampai instruksi ketika di dalam air itu sangatlah sulit. Karena itu saya kembali ke darat dan memberikan instruksi dari atas agar saya dapat perhatian lebih dari siswa. Setelah melakukan gerakan meluncur tanpa menggunakan tangan, saya menyadari para peserta didik ternyata sudah melakukan gerakan dengan cukup baik. Oleh karena itu saya merubah lagi metode renangnya dengan menggunakan tangan. Saya melihat bagaimana gerakan tangannya. Setelah itu saya melakukan latihan lagi bagaimana cara gerakan tangan yang baik dan benar dengan berpegangan dulu di samping, dan saya demonstrasikan juga, mari dilihat sama peserta didik. Masuk ke sesi koordinasi tangan dan kaki. Di sini saya kesulitan memberikan metode yang tepat karena berdasarkan pengalaman pribadi saya sebagai perenang juga, sebelumnya saya tidak kesulitan dengan gaya renang gaya bebas ini untuk koordinasi tangan dan kakinya, tapi saya mendapati mereka sangat-sangat kesulitan dalam mempelajari gerakan ini. Jadi saya memerlukan waktu yang lama untuk memberikan demonstrasi terus dan minta teman-teman peserta didik untuk memperagakan gerakan tangannya, tapi terus melakukan kesalahan. Saya coba melakukan penilaian satu persatu terhadap gerakan yang dilakukan oleh peserta didik dalam teknik koordinasi tangan dan kaki renang gaya bebas. Saya minta satu persatu peserta didik untuk melakukan gerakan renangnya. Sambil melihat, saya juga langsung mengkoreksi gerakannya agar dapat langsung diingat dan dipahami oleh peserta didik. Gerakan koordinasi tangan dan kaki yang dilakukan oleh peserta didik sudah cukup baik untuk pembelajaran dengan waktu yang singkat ini. Tinggal bagaimana kedepannya peserta didik membiasakan gerakan tersebut dan nantinya bisa menyempurnakan gerakannya. Pembelajaran renang itu cukup kompleks karena gerakannya sedikit sulit, jadi peserta didik harus melakukan pembiasaan agar kedepannya dapat melakukan gerakan yang baik. Tapi pada pertemuan ini saya rasa sudah cukup sebagai gambaran peserta didik bagaimana gerakan yang benar. Setelah ini videonya harus terhenti karena memori HP saya sudah penuh. Setelah ini masih ada sesi bubbling dan pendinginan di darat. Berlanjut dengan evaluasi dan doa penutup. Setelah ini saya melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang saya berikan dan berdiskusi kepada yang lebih ahli. Terima kasih.